Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer dari Monef penelitian ini. Baiklah, perkenankan saya Panji Kusuma, saya akan mewakili dari tim saya, kelompok saya dalam hal nantinya untuk melakukan presentasi dalam rangka Monef akhir penelitian. Izinkan saya untuk bisa share screen. Ya, penelitian yang kami lakukan adalah penelitian unggulan universitas, di mana kami mengambil judul Strategi Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Merapi berbasis klaster ekonomi lokal dan BUMDes, guna mendukung akselerasi dan daya saing daerah. Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah dalam konsep perwilayahan terendah, desa itu memasuki era self-governing community, di mana desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan, di mana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan desa dapat membentuk suatu badan usaha milik desa, BUMDes, untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Studi dari Hardiono dan kawan-kawan tahun 2014 menyatakan bahwa pendirian BUMDes itu sendiri merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Lalu selain itu studi Agung Gunanto dan kawan-kawan pada tahun 2016 dan Budiono tahun 2015 juga menunjukkan bahwa pembentukan BUMDes mampu membantu meningkatkan perekonomian desa, namun masih terdapat kendala keterbatasan sumber daya manusia pengelolaan BUMDes. Lalu dari berdasarkan latar belakang di atas, disadari bahwa permasalahan yang terjadi di daerah rawan bencana Merapi khususnya kita mengambil temanya adalah di kawasan rawan bencana Merapi adalah masih rentannya ekonomi masyarakat dan rendahnya daya saing daerah, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi ataupun menjadi penopang utama perekonomian daerah, khususnya di daerah rawan bencana Merapi, Jawa Tengah. Di sisi lain, tata kelola BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa belum dilakukan secara baik. Berikutnya adalah tujuan penelitian dan target luaran. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendorong pengembangan kawasan Merapi, rawan Merapi di Jawa Tengah berbasis klaster ekonomi lokal guna meningkatkan daya saing daerah. Adapun target luaran kami, yang pertama adalah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, yang mana nantinya harapannya kami dapat berhasil dan juga mampu untuk bisa accepted. Lalu di bahan ajar kita ada draft yang nantinya akan kita coba susun, dan juga tingkat kesiapan teknologinya adalah 6. Metode pelaksanaan penelitian, analisis yang digunakan adalah descriptive analysis dengan in-depth interview yang mengetahui yang digunakan untuk mengetahui deskripsi dan adaptasi dalam menghadapi bencana. Economic analysis untuk mengukur tingkat efisiensi petani dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inefisiensi. Adapun pendekatan yang dipakai adalah analisis investasi usaha tani adalah net present value, lalu net benefit cost ratio, dan gross benefit cost ratio, dan serta payback period. Nah, selain itu nanti dalam pelaksanaannya melibatkan di 3 tempat, yaitu yang pertama adalah di kawasan rawan Merapi di Desa Serumbung, lalu yang kedua adalah kawasan rawan Merapi di di Klaten, lalu yang terakhir adalah kawasan rawan Merapi di Sleman. Berikut ini adalah saya sampaikan hasil penelitian kami. Dari berbagai macam penelitian yang kami sudah lakukan bersama tim,
dan kami melibatkan banyak mahasiswa, ada sekitar 10 mahasiswa yang kami libatkan dalam proses penelitian ini. Lalu didapatkan hasil penelitian yang pertama adalah petani lidah buaya di Kabupaten Sleman dan petani di Salak di Ngelumut di Kabupaten Magelang relatif bervariasi usianya dan masih menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksinya. Nah, ini yang memang hasil penelitian yang kami dapatkan dari proses wawancara dan kuesioner yang sudah kami lakukan. Berikutnya adalah pertanian lidah buaya memiliki banyak produk turunan, sedangkan pertanian salak ngelumut belum ada produk turunan. Nah, hal ini yang nantinya menjadi concern kami di penelitian-penelitian berikutnya ataupun penelitian lainnya. Lalu ketiga adalah wilayah pemasaran pertanian salak ngelumut sudah diekspor ke negara-negara ASEAN dan Asia, sedangkan pemasaran lidah buaya masih dalam level lokal. Nah ini artinya apa? Bahwa hampir sebagian besar hasil dari salak itu sendiri itu diekspor ke luar negeri di ASEAN dan Asia. Sebaliknya, walaupun tidak ada inovasi, ternyata mereka mampu untuk bisa malah justru terlebih dahulu melakukan ekspor ke luar negeri dibandingkan pertanian lidah buaya yang sudah memiliki inovasi, produk turunannya banyak, tetapi belum mampu mengekspor ke luar negeri. Berikutnya adalah berdasarkan analisis kelayakan, pertanian salak di Ngelumut dan pertanian lidah buaya di Sleman sangat layak untuk dijalankan. Jadi tadi ada cash ratio, payback period, dan net present value itu berdasarkan hasil dari yang sudah kami dapatkan bahwa pertanian salak lumut dan lidah buaya itu sangat layak untuk dijalankan karena memiliki intinya adalah keuntungan yang maksimal. Lalu berikutnya adalah terdapat banyak keuntungan mengikuti kelembagaan atau paguyuban, baik di paguyuban pertanian salak lumut maupun pertanian lidah buaya. Di antaranya mendapatkan pengetahuan dan pelatihan, terbuka akses modal dan bantuan, meningkatkan pemasaran sebagai sarana sharing antar petani, dan potensi untuk ekspor. Artinya bahwa yang mengekspor di kawasan di pertanian salak lumut itu adalah gabungan. Dalam hal ini adalah paguyuban dari salak itu sendiri. Nah, apabila personal tentu akan mengalami kesulitan. Nah, makanya bahwa ada keuntungan yang didapat bahwa saat lingkungan yang memiliki ekosistem dari suatu usaha, misalnya salak-salak semua di desa itu, maka akan memiliki peluang apabila mereka melakukan paguyuban akan ada kegiatan yang lebih besar. Di antaranya adalah bisa ekspor, bisa mendapatkan pendanaan, bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memungkinkan. Ibaratnya kita datang ke sana, datang ke paguyubannya, kita melakukan pengabdian di sana, tentu akan lebih terfasilitasi dibandingkan individu-individu melakukan usahanya sendiri. Berikutnya adalah hasil penelitian keenam. Selain manfaat dari keikutsertaan di paguyuban, terdapat tantangan atau masalah dalam paguyuban, seperti keaktifan dan kekompakan anggota, penyaluran bantuan yang kurang merata, sehingga menimbulkan kecemburuan. Tentu ini tidak hanya di paguyuban yang kami teliti, jadi hampir semua paguyuban pasti memiliki masalah-masalah yang sama, bahwa adanya keaktifan dan kekompakan anggota ini juga kadang menjadi masalah. Satu anggota tidak kompak, maka kadang akan menjadi permasalahan yang serius di dalam keanggotaan paguyuban itu. Lalu juga bantuan yang kurang merata ya, karena faktor keluarga, faktor kedekatan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kadang kecemburuan terjadi. Berikutnya adalah pertanian lidah buaya terbilang kurang efisien dalam hasil produksinya. Pada perhitungan efisien profit, rata-rata efisiensinya di bawah 50%. Nah, ini jadi pertanian lidah buaya terlalu menghabiskan banyak biaya produksi karena kita tahu lidah buaya itu perawatannya juga tidak mudah ya. Kita juga tidak sembarang tempat mendapatkannya.
dan biaya produksinya tinggi dalam mengolah suatu produk dari hasil olahan lidah buaya, ya, sehingga perhitungan efisiensi profit rata-rata efisiensinya itu masih di bawah 50%. Berikutnya adalah pertanian salak ngelumut, sangat terkena dampak erupsi Merapi pada tahun 2010. Saat ini juga mungkin kalau bisa dirasakan ya pasti akan sedikit banyak dirasakan apabila Merapi jadi erupsi, dan di tahun 2010 itu salak ngelumut sangat merasakannya. Yaitu apa? Bahwa dampak yang ditimbulkan adalah dampak sosial, ekonomi, dan ekologi. Dampak ekonomi telah menyebabkan banyak petani alih tanaman sambil menunggu pemulihan pertanian salak, dan alih profesi seperti sebagai pekerja serabutan dengan memanfaatkan materi vulkanik akibat letusan. Jadi saat tidak melakukan aktivitas pertanian di desa ataupun di Salak Lumut ini, itu para petaninya melakukan kegiatan lainnya, diversifikasi pekerjaan seperti itu ya. Jadi saat Salak Lumutnya itu tidak bekerja, mereka melakukan upaya untuk bisa menyambung hidup dengan menjadi sebagai pekerja serabutan dengan memanfaatkan materi vulkanik Merapi. Jadi yang sudah kita ketahui bahwa dari proses erupsi itu awalnya sangat menyengsarakan, tetapi sesudah erupsi itu berakhir, tentu hasil dari erupsi itu, dampak erupsi yang ditimbulkan, khususnya bagi tanah, bagi pertanian itu memiliki dampak yang luar biasa baik dalam hal pertanian khususnya. Lalu berikutnya adalah hasil penelitian ke-9 adalah dibutuhkan waktu 3 tahun untuk memulihkan pertanian salak lumut dari awal terkena dampak Merapi. Jadi di kisaran tahun 2013-14 mereka baru establish kembali, baru mereka lancar kembali dalam melakukan usahanya. Bahwa di 3 tahun awalnya mereka sungguh mengalami kesulitan. Untuk pertanian lidah buaya di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman tidak begitu terkena dampak erupsi Merapi karena letaknya di barat daya Gunung Merapi. Jadi memang dampak yang dirasakan di tahun 2010 khususnya erupsi Merapi yang besar itu untuk pertanian lidah buaya itu tidak terlalu merasakan dampaknya. Pertama memang tidak langsung mengarah pada saat kita kenal dengan wedus gembelnya itu tidak langsung mengarah ke daerah Sleman, tetapi mengarah ke daerah lainnya. Salah satunya adalah di Serumbung itu sendiri, di Ngelumut itu sendiri. Maka yang menjadi daerah paling parah adalah di daerah Ngelumut ataupun Serumbung itu. Tetapi di daerah Sleman, Kecamatan Pakemnya malah justru tidak terlalu berdampak. Hanya hujan abu yang mereka rasakan, tetapi dampak lainnya tidak mereka rasakan. Ya, itulah tadi hasil penelitian kami, dan untuk luarannya bahwa kami sudah melakukan submit dan juga dalam proses review saat ini ke jurnal internasional bereputasi yaitu Q3. Ya, ini mungkin akan saya share bahwa nantinya kami mohon doanya untuk bisa terbit ke jurnal bereputasi ini, yaitu adalah Journal of Asian Finance, Economics, and Business, di mana itu adalah jurnal dari South Korea, dan subjeknya tepat dengan apa yang sedang kami lakukan, yaitu business management, lalu economics itu sendiri, lalu saat ini jurnal ini masih terdaftar di Scopus dan menempati kuartil ke-3 atau Q3 dari Scopus. Harapannya nantinya kami bisa terbit di sini dan menghasilkan karya yang sesuai dengan luaran yang sudah kami janjikan. Selain itu kami juga sudah upload ke SIPPM, baik itu laporan akhir kemajuan, lalu poster, lalu artikel, dan juga pendukung lainnya. Jadi insya Allah kami sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas kami sebagai peneliti yang didanai oleh LPPM. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi
Saya Panji Suma mewakili dari rekan-rekan peneliti, yaitu yang pertama adalah Prof. Hadi Sasana, yang kedua adalah Pak Nuwun Priyono. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.